Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada konten kali ini, saya akan melakukan pembahasan mengenai soal PAI tingkat SMK. Silahkan disimak ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Untuk soal yang pertama yaitu tanda kiamat diantaranya tanda alam ataupun tanda-tanda kemerosotan akhlak. Pernyataan di bawah ini yang merupakan tanda-tanda hari kiamat berupa kemerosotan akhlak adalah? Jawabannya adalah D. Minuman keras dan perzinahan merajalela. Selain itu merupakan contoh dari tanda alam. Yang kedua, setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka dikumpulkan di padang yang maha luas yang disebut? Jawabannya B. Mahsyar. Karena untuk yang A, barzah, artinya alam kubur. Kemudian yang C, ba'as, artinya alam kebangkitan. Dan yang D, hisab, artinya alam perhitungan. Sedangkan yang E, jaza, artinya alam pembahasan. Nomor 3. Hancurnya alam beserta isinya disebut? Ini sudah jelas ya, jawabannya adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Nomor 4. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inti dari ayat tersebut adalah, ini kata kuncinya nafs, artinya bernyawa. Jadi jawabannya adalah A. Setiap yang bernyawa akan al-maut, mati. 5. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang anak TK juga sudah tahu ya. Ini jawabannya adalah D. 5. Selanjutnya nomor 6. Pada hari kiamat semua makhluk akan mati kecuali Allah. Ini karena Allah mempunyai sifat E. Bako, artinya kekal. Nomor 7. Yang disebut dengan yaumil jaza adalah, tadi sudah dibahas ya, yaumil jaza itu adalah hari pembalasan atas amal manusia. Nomor 8. Yang dimaksud dengan dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari syara, yaitu Quran dan hadis. Cara dakwah yang dilakukan oleh para wali yaitu A. Melalui pendekatan kultural sehingga lebih mudah masyarakat menerima dan memahaminya. Nomor 11. Hari kiamat pasti akan datang, tetapi tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengetahui kapan datangnya. Al-Quran dan hadis hanya menjelaskan tanda-tanda hari kiamat, baik tanda alam maupun tanda-tanda kemerosotan akhlak. Pernyataan di bawah ini yang merupakan tanda-tanda hari kiamat berupa keluarnya makhluk bermata satu yang kuat dan menyeramkan, yaitu A. Keluarnya Dajjal. Di bawah ini merupakan tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar adalah, kalau yang A menyadari bahwa keberhasilan itu semata-mata hasil usahanya sendiri berarti sombong ini. Yang B berarti ini golongan murji'ah, tidak mau berusaha. Yang C termasuk kategori sombong. Yang betul adalah yang D, itu bersyukur bila memperoleh kenikmatan dan bersabar bila dikenai musibah, karena meyakini bahwa semuanya ini adalah qada dan qadarnya dari Allah. 13. Meski kita sudah berusaha dengan maksimal dalam mencapai cita-cita, tetapi terkadang berbeda antara harapan dengan kenyataan. Di balik semua itu tersimpan hikmah yang pada intinya baik untuk dunia akhirat seseorang. Di antara hikmah beriman kepada hari kiamat dalam kehidupan sehari-hari adalah B. Memotivasi diri untuk terus beramal soleh dan memperbanyak beribadah. Selanjutnya nomor 14. Saksi utama pada hari kiamat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
D. Diri sendiri, yaitu anggota seluruh tubuh kita. 15. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di C. Akhirat. Jelas ya. 16. Manusia yang diberi catatan amalnya dengan cara terhormat dari sebelah kanan, ia akan masuk ke A. Surga. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini. 17. Hamba sahaya melahirkan tuannya adalah tanda C. Kiamat kecil. 18. Pada hari kiamat, manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Hal itu dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah, artinya hari kiamat. 19. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang termasuk tanda-tanda kiamat kecil adalah banyaknya terjadi gempa bumi, banyaknya manusia yang ingin mati, dan perzinahan meluas, yaitu jawabannya A. 20. Iman kepada hari akhir dapat dibuktikan dengan penghayatan yang baik dan diwujudkan dalam bentuk sikap maupun perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah E. Bertaubat dengan beramal soleh untuk meraih kebahagiaan surga. 21. Hari kiamat juga disebut Yaumul Qiyamah, yaitu hari E. Hari penimbangan. 22. Hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan orang-orang yang durhaka kepadanya disebut Yaum B. Al-Khizi. 23. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 65, kata kodo diartikan sebagai C. Hukum. 24. Iman kepada kodo dan qadar berfungsi untuk C. Menimbulkan sifat optimis, giat bekerja, dan tawakal. 25. Allah menciptakan langit dan bumi untuk diulah oleh manusia. E. 26. Sehari sebelum pernikahan diketahui bahwa Deti, calon istri dari Ferry, adalah adik perempuan ibunya. Berarti bibinya ya. Maka pernikahan itu pun harus dibatalkan karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi untuk sahnya pernikahan tersebut. Karena syariat Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuan rukun dan syarat nikah yang harus kita laksanakan, alasan logis pernikahan Ferry dan Deti harus dibatalkan karena keduanya adalah E. Muhrim. 27. Pak Ali mempunyai 2 orang putra dan 1 orang putri. Anak perempuannya Pak Ali menikah dengan orang yang non-muslim, sehingga putrinya pun mengikuti agama suaminya. Ketika Pak Ali meninggal dunia, perempuannya tidak akan mendapatkan harta warisan karena B. Murtad. Ketika murtad, terputuslah semuanya. 28. Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka dikumpulkan di padang yang maha luas yang disebut B. Mahsyar. 29. Dalam pernikahan, penyerahan dari mempelai wanita kepada mempelai pria disebut C. Ijab. 30. Hak seorang wanita yang harus dibayar oleh laki-laki yang akan menikahinya disebut E. Mahar. Perempuan yang bijak adalah perempuan yang tidak meminta mahal akan maharnya, dan laki-laki yang bijak adalah laki-laki yang mengerti walaupun tidak dipinta tetapi memberikan mahar yang sesuai dengan kemampuannya. Indah sekali ya Islam. 31. Melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela dari pihak suami kepada istrinya disebut C. Talak. 32.
Sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih atau dalam masa yang tidak ditentukan disebut dengan D. Ila. 33. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhlunna bi imra'atin fa inna salisahuma asyaiton. Hadis tersebut berisi tentang C. Larangan bagi pria dan wanita berduaan di tempat yang sepi. 34. Dalil yang menjelaskan tentang demokrasi adalah Surah Al-Imran ayat 159. Jawabannya adalah B. Nomor 35. Menghargai antar umat beragama disebut juga dengan B. Toleransi. 36. Arti ulul albab adalah E. Orang yang berakal sehat. Nomor 37. Berikut ini tidak termasuk sikap ulul albab yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 191, yaitu A. Merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 38. Sikap yang tepat terhadap ayat Al-Quran adalah D. Membaca dan mengkajinya dengan orang yang ahli. 39. Berdasarkan Quran surah Al-Imran ayat 159 bahwa setiap persoalan yang dihadapi oleh umat manusia harus diselesaikan dengan B. Musyawarah. 40. Yang terakhir, arti kata wasyawirhum adalah E. Dan bermusyawarahlah dengan mereka. Demikianlah penjelasan mengenai soal-soal PAI SMK. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.